Oke, kita lanjutkan lagi ya dari video yang sebelumnya. Ini tadi itu aku kehabisan memori, jadi dia cut sendiri gitu. Jadi aku harus ngapus dulu yang lain supaya bisa rekam lagi. Ini lanjutan yang tadi, yang sebelumnya. Jadi aku tadi sampai di yang jika kita nemuin candle yang sama panjang sumbunya di awal periode gitu kan, ya udah OP aja, karena itu adalah candle penerusan gitu. Misalnya kalau dianya sama panjang warna hijau berarti kita OP buy, kalau dia sama panjang warna merah berarti kita OP sell gitu. Terus kalau kita jumpa di awal periode doji, udah lewati aja sampai di awal periode berikutnya gitu. Terus kalau misalnya kita jumpa candle rejection, lewati aja kalau di awal periode rejection. Lalu kalau misalnya di awal periode cuman satu sumbu, ya kita bisa OP, tapi dengan memanfaatkan signal yang kedua gitu. Tapi biasanya kalau aku lewatin yang kayak gitu, yang gak jelas aku lewatin ya. Entry opennya itu tetap pada akhir periode gitu. Jadi kita mau coba ini, kita coba open deh ya dengan menggunakan hukum tekanan dan dorongan. Jadi ini tuh ilmu candlestick crypto katanya begitu ya, dari yang aku pelajari begitu. Tapi aku belum pernah coba sih apakah ini berfungsi atau tidak di market lain gitu. Ya langsung aja kita coba OP ya. Ini ya awal periode sampai berakhir dulu nih, kita lihat sumbunya apa, tekanan atau dorongan. Ini di bawah, ini yang udah terbentuk di bawah itu adalah dorongan. Terlihat lagi naik ya. Kalau dorongan, nah sumbu sama panjang ya berarti penerusan. Oke, dibuka dengan penurunan dulu. Ini kalau dia turun lagi kita OP. Jadi cara entry-nya itu candle kedua itu udah pasti merah kalau misalnya sinyal ini bekerja dengan baik gitu. Disitulah kita nentukan entry. Kalau kalian misalnya ragu gitu langsung OP, udah nggak apa-apa, kalian tunggu aja sampai candle kedua ini terbentuk. Kalau candle kedua ini terbentuk merah, kalian langsung candle ketiganya langsung bisa entry ya sampai akhir periode. Kalau misalnya candle keduanya ini terbentuknya hijau, lewatin aja gitu, karena mungkin sinyalnya dia berjalan, cuman kan takutnya kita nggak dapet titik yang ideal. Untuk kita buy itu kita harus ada satu candle yang turun, itu kebiasaan market sih. Kalau kita main buy itu candlenya pasti turun dulu, jadi pasti merah dulu gitu. Itu kebiasaan market. Kalau kita main sell dari bawah, misal signalnya ini sell gitu kan, berarti nanti yang keduanya itu pasti candlenya warna hijau kalau memang signalnya itu bekerja dengan baik gitu. Ini trennya pas kebetulan lagi naik juga ya, kita seharusnya ya nggak boleh lawan tren. Biar kita cari yang pasti-pasti aja sih profitnya, jangan menantang ya. Boleh menantang kalau kuat modal, gak apa-apa. Kalau aku cari amannya aja. Kalau OP nggak ada yang diburu, istilahnya kita tidak sedang berkompetisi kalau kata Bang PY. Ini karena di akun demo ya, aku bilang di barber. Aduh, ada doji. Aku bilang salah satu kelemahannya itu adalah doji ya, itu bisa membatalkan signal dari candlestick yang di awal, cuman mudah-mudahan ini tidak dibatalkan begitu. Yang di atas tadi kurang kita kurang ideal gitu OP-nya. Jadi dari aku coba keakuratannya sih ini masuk 90% ya.
Tapi terserah teman-teman ya mau pakai cara yang mana menurut kalian paling nyaman dan paling mudah gitu dipahami gitu. Kalau misalnya kalian udah nyaman ya di C2 gitu, C2 aja nggak apa-apa, C2 C6 itu juga bagus. Kayaknya ini juga masih bisa di apa namanya, dipadukan dengan C2 sama C6 tuh kan doji lagi kan. Nah kalau udah doji gini itu bisa menjadi pembatalan signal yang di awal gitu. Jadi gimana kalau kita udah sempat OP, ya mau gimana, itu adalah risiko gitu kan. Itu adalah risiko trading kita, ya kita berdoa aja semoga ini naik gitu. Itu salah satu risiko yang nggak bisa kita hindari, sama kayak tim pembatalan harga gitu. Kalau lagi apa ya, FTT gitu kan, tapi kalau FTT kita ngejar tim pembatalan harga ya naik deh ya, semoga nggak turun lagi sih. Jadi ini aku nentuin cara entry atau OP nya itu udah bolak-balik. Aku bisa pakai setiap candle menjadi signal, tapi kita tidak menjamin itu profitnya gitu. Bisa jadi itu sinyal yang di sini belum terjawab di sini gitu-gitu. Jadi kayak mana aku bilang ya, jadi kita udah OP sementara itu masih menjawab signal candle yang sebelumnya. Makanya aku menentukannya itu dari awal periode sampai akhir periode itu gitu ya. Kalau misalnya kemarin itu aku percobaannya dari candle 1, candle 2, candle 3, candle 4 semua aku babat gitu ya, dan aku bisa tapi opennya itu jadi kayak aneh, atas bawah kayak gitu. Emang kena sih walaupun nggak semua ya, namanya trading. Jadi ya kayak gitu, aku itu cari cara supaya kita bisa cepet, maksudnya bisa memahami gitu di mana entry terbaiknya gitu kan, supaya kita bisa tahu kapan harus OP kayak gitu. Aku cari tahu itu semua sih. Oke, profit ya, kita ada lagi dorongan dari bawah ke atas, berarti kita buy penerusan. Cuman nih kalau dianya nggak turun dulu aku nggak akan OP, itu cari aman, takut sinyalnya itu nggak bekerja dengan baik gitu. Nah dia turun, kita coba lagi ya. Duh, sinyalnya lemot banget dah, cukup ya. Kenapa ini belum jadi gitu kan, candlenya kan belum jadi nih yang kedua, apakah ini jadinya merah atau jadinya hijau gitu. Gak apa-apa, yang penting dia itu dari awal pembukaan candle kedua ini dia udah kelihatan turun gitu, dia udah lebih di bawah dari titik close candle si hijau gitu. Jadi nah di sini kan ini dorongan ya, candle pendek. Kita lihat di awal periode ya, yang tadi juga ini candlenya itu bimbang sama panjang penerusan, kita entry, open buy, profit. Lalu yang kedua ini adalah juga ya dorongan, kan semuanya tuh sedang ya gitu, dorongan dari bawah ke atas. Kalau bullish itu adalah penerusan, kalau bearish baru reversal gitu. Penerusannya kan dari bawah ke atas, berarti kita harus OP buy. Paham ya, semoga paham sih. Kalau nggak paham boleh ditanya lagi. Udah ada doji lagi. Iya gitu, doji ini ya di sini tuh yang jadi salah satu apanya ya doji ini tadi. Seharusnya kalau kita OP nya tadi di candle ketiga gitu, ini bisa kita lewatin gitu. Misalnya di candle kedua nggak OP dulu gitu, bisa sih ini kita lewatin, kita ambil titik entry-nya lagi pada periode selanjutnya, kita OP nya gitu. Jadi kalau misalnya udah
menjual doji gini sebenarnya bisa, kita masih bisa pakai ini ya, signal yang di sini kita gunakan OP setelah misalnya ini kan, tapi ini dojinya menumpuk ya, dua sama apa ya, dia sama rejection dan di doji ya, yang ini nggak doji lah, ini misalnya nggak doji sampai di sini di candle ketiga kita baru bisa entry dengan mengikuti ini selama 2 sampai 3 menit gitu. Paham ya? Paham kan? Ya misalnya ini ya, ini doji, kita belum OP ya di candle kedua, kita masih menunggu candle kedua ini terbentuk gitu kan. Nah ternyata candle keduanya langsung doji, ya udah nggak usah, kalau ragu nggak usah OP gitu, nggak usah, kita tunggu aja periode selanjutnya gitu, nggak usah buru-buru. Atau kalau mau OP juga bisa, tapi lewat doji ini 3 candle, setelah doji 1, 2, 3 atau 2 candle, kalau yakin 2 candle baru di sini kita bisa entry ngelanjutin signal yang di sini selama 2 sampai 3 menit gitu. Tapi kan ini udah masuk di awal periode yang baru kan, ngapain kita pakai aja sih awal periode yang baru, open sampai akhir periodenya gitu sih menurut aku yang bagus. Kalau profit lagi gimana nih? Kalau profit lagi gimana? Ini tuh aku nggak analisa resisten supportnya, aku cuma lihat tadi trennya. Udah trennya naik, dari mana sih tahu naik ya? Ini kan resistennya, ini resisten ini tidak bisa menembus yang ini gitu, naik, supportnya semakin naik gitu. Ini udah kebentuk support lagi, ini udah di break gitu. Sorry, maksudnya resisten yang ini udah di break yang ini udah di break yang ini kayak gitu. Resistennya saling tembus tapi supportnya ini tidak saling menembus, itu tanda salah satunya gitu. Atau kita bisa lihat time frame lebih besar, trennya naik kan, jelas ini naik. Oke, profit ya tadi, profit nih, semuanya profit, trennya jelas naik gitu. Jadi intinya kita menentukan titik entry OP itu ya dari awal periode itu, candle signalnya itu di awal periode aja. Momen di TF15 bisa dengan cara yang sama, tapi rawan ke sliding ya, mending ya udah nggak usah lah gitu. Karena itu uji apa namanya, uji jantung ya. Ya udah, mungkin sampai segini aja penjelasan aku. Memori aku nggak cukup lagi nih untuk nampung lebih banyak. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Intinya harus bisa memahami atau bisa membedakan yang mana candle signal atau yang mana tekanan dan yang mana dorongan, itu aja. Kalau misalnya kita sudah bisa memahami itu gampang banget. Untuk entry gampang banget, tinggal lihat tren, udah itu aja. Gak perlu lihat apa-apa lagi, gak perlu. Yang penting dihindari doji dan rejection sama tren, itu aja yang perlu dilihat, gak usah yang lain-lain. Semoga bisa bermanfaat juga ya. Siapa tahu dengan cara ini bisa membuat kita profit konsisten juga gitu, atau bisa lebih nyaman dimengerti juga, bisa lebih nyaman untuk dilakukan ya. Gak apa-apa, intinya ya coba dulu lah kekonsistenannya itu di demo, apakah bisa digunakan ataukah enggak gitu. Itu terserah sama teman-teman kan. Dan aku buat video ini untuk membantu ya, dan ada beberapa yang udah tanya aku, jadi ya udah aku sekalian buatin aja videonya gimana caranya. Karena kalau untuk jelasin secara di chat gitu susah gitu, aku susah jelasinnya juga, dan ilmu ini gak dibuka terang-terangan nih di YouTube. Aku nentuin sendiri dengan cara bolak-balik nonton dan merhatikan gitu yang dibuatnya. Gak tahu deh kalau memang dibuka ya, tapi aku gak tonton semua YouTube-nya sih. Ada beberapa yang aku tonton mengenai ilmu ini, tapi dia gak gamblang seperti ini ya dijelasinnya.
Hanya pokoknya kita entry menggunakan satu candle yang punya 2 sumbu, udah gitu aja, cuma gitu. Terus kalau mau entry naik ada apa namanya, hukum entry ya. Kalau mau kenaikan tunggu turun dulu baru open buy gitu, dan kita nggak dikasih tahu turunnya itu di mana gitu. Jadi aku udah dapet titiknya gitu ya. Ya mungkin, atau mungkin jangan-jangan Bang Pei udah tahu duluan ya kan. Aku jadi malu sih, aku sebenarnya nggak mau jelasin kayak gini, cuman karena ada yang tanya ya udah aku jawab dan aku beri, siapa tahu ya bisa membantu gitu. Nah misalnya nih tekanan dari bawah, tekanan dari bawah ke atas ini harusnya kita bisa open. Aduh, pakai signal yang ini. Di awal periode yang baru, ini adalah yang di bawah ini adalah sumbu tekanan ya. Jelas nggak sih kalian melihatnya? Nah, sumbu tekanan kan, tekanan pada candle bullish itu adalah reversal, tekanan dari bawah ke atas, buy, berarti reversal dari buy itu adalah sell. Ini kita entry di candle kedua. Kan saya bilang kalau mau kenaikan harus ada, kalau mau penurunan open sell harus ada kenaikan di candle keduanya. Jelas ya, dia hijau dulu baru merah. Di sini kita open sell sampai akhir periode, dapat ya. Padahal ini trennya naik kan. Itu hebatnya strategi ini. Trennya tuh berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh sih menurut aku, kayak gitu. Jadi kalian ya coba sendiri aja. Mudah-mudahan apa yang aku jelasin bisa dimengerti. Oke, sekian deh ya. Makin panjang nanti ini nggak muat lagi memori aku. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya.